Well, it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Yuliansa. Saya sebagai moderator. Saya Zakilan Dimas sebagai presenter 1. Dan saya Fatih Sanajimudin sebagai presenter 2. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen file. Mari kita simak pada slide presentasi berikutnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang saya hormati Pak Padang Wardoyo STMM selaku dosen sistem operasi di STTI Kom Ihsan Unggul, dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang telah menyaksikan kami pada acara presentasi kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama simak pada slide presentasi berikutnya. Ya, pada bagian daftar isi di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi manajemen file. Apa sih manajemen file itu? Yang kedua, struktur sistem file. Struktur sistem file itu terbagi dari berapa? Metode pengalokasian. Selanjutnya ada manajemen ruang kosong, implementasi direktori, dan efisiensi untuk kerja. Next. Pada slide presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu manajemen file? Manajemen file atau disebut file system merupakan suatu metode dan struktur data yang dipakai sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisasi file yang terdapat pada disk atau partisipasi disk. Next. Struktur sistem file. Yang pertama, file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Yang kedua, sistem file adalah metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan. Yang ketiga, file control block. Informasi mengenai sebuah file yang disimpan pada struktur penyimpanan. Next. Metode pengalokasian. Metode pengalokasian berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Contohnya, alokasi berurutan, counting, allocation. Maksudnya yaitu tiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. 2. Alokasi berhubungan, link allocation. Maksudnya yaitu tiap file adalah sebuah link list dari blok-blok terpisah pada disk. 3. Alokasi berindeks, index allocation. Maksudnya yaitu tiap file biasanya memiliki bloknya masing-masing. Next. Yang selanjutnya adalah manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong maksudnya yaitu untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong. Biasanya daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Misalnya, yang pertama adalah bit vector. Bit vector adalah ruang kosong yang diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Yang kedua adalah linked list, yaitu merupakan membuat link antar blok-blok yang kosong di dalam disk. Yang ketiga adalah pengelompokan atau grouping, yaitu menyimpan sebuah alamat blok kosong yang pertama. Dan yang terakhir adalah perhitungan atau counting, yaitu free space list atau menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Next. Implementasi
di disk store. Sistem di disk store berfungsi untuk memetakan nama simbolik file. Nama file dan nama judulnya menjadi informasi untuk membentuk blok-blok file. Algoritma Textory. 1. Linear list. Daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. 2. Tabel hash. Daftar linear dengan struktur data hash. Next. Dan mungkin ini yang terakhir, efisiensi untuk kerja. Efisiensi hard disk sangat bergantung pada metode-metode alokasi disk dan algoritma direktori yang digunakan. Kinerja yang dibahas pada bagian ini adalah merupakan kelanjutan kinerja dari poin sebelumnya. Beberapa sistem membuat bagian yang terpisah dari memori utama untuk digunakan sebagai disk cache. Ada dua teknik penggunaan cache yang biasa digunakan, yaitu yang pertama teknik menggunakan Unified Buffer Cache dan kedua tanpa menggunakan Unified Buffer Cache. Kesimpulannya, file system atau disebut juga dengan manajemen file, yaitu suatu metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk atau partisi disk. Manajemen file atau file system ini dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang dipakai untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Dalam struktur sistem file, ada file, system file, dan file control block. Dan dalam metode pengalokasian, ada yang namanya alokasi berurutan, alokasi berhubungan, dan alokasi berindeks. Serta dalam manajemen sistem file juga membahas yang namanya manajemen ruang kosong, yang terdiri dari bit vector, linked list, grouping, dan counting. Selain itu, ada juga yang namanya implementasi direktori, yang di dalamnya memuat fungsi dari sistem direktori, algoritma direktori, dan bagian-bagian direktori itu sendiri. Serta yang terakhir, ada yang namanya efisiensi untuk kerja, yang dimana dalam pembahasannya ini memuat tentang penjelasan dari efisiensi dan untuk kerja itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin itu tadi merupakan sekilas materi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.